Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, hidayahnya, petunjuknya, kekuatannya, taufik yang diberikan pada kita hingga dapat berkumpul di sini. Kita doakan kepada Allah, kita berdoa pada Allah agar kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada teman-teman yang gak bisa hadir beserta keluarganya dilimpahkan kesehatan. Juga kita doakan khusus kepada Ibu Ratna Mutiara, istri Pak Tom. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Terbaik dari sisi Allah, ya. Jadi kita mendoakan itu terbaik segala-galanya. Ya. Kondisi imannya, kondisi badannya, segala macam. Makanya Nabi pernah mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jazad. Padahal afiah itu sebenarnya untuk yang bukan zohir. Afiah itu artinya selamat. Ya kan? Ya. Waziratan fil ilmi dan seterusnya itu. Nah, kita berdoalah. Semoga yang terbaik yang diberikan pada kita. Khususnya kita juga menagih janji Allah. Karena Allah berjanji in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 8. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu mencoba untuk mendalami agama ini gitu, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan agama Islam ini dalam dadamu. Yusabbit aqdamakum. Ya. Kita juga di sini menagih janji Allah melalui Rasulnya bahwa siapa yang hadir di majelis ta'lim ini selalu akan ada upah berupa ampunan. Amin. Rahmat Allah dan ketenangan dalam hati ini. Ya, itu yang kita minta. Sambil kita sendiri menambah ilmu. Menambah ilmu boleh, tapi juga kita minta rezeki dari Allah berupa kepahaman. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku minta ditambahkan ilmu. Nambah pasti malam ini, tapi belum tentu paham. Oleh sebab itu kita minta hal yang kedua, warzuqni, dan rezekikan aku pemahaman. Kalau udah paham beres, Pak. Ya. Saya bisa saja kemudian bicara sama orang itu nggak pakai ekspresi karena saya nggak paham dia itu. Nah, kalau udah paham enak. Ya, jadi kita minta paham ilmu ini supaya kita nanti nggak nyasar lah di alam-alam selanjutnya ini. Kita kan dalam perjalanan menuju Allah. Nah, ini bab terakhir dari masalah zikir dan doa. Sesudah ini kita akan melanjutkan zuriyah yang udah tertinggal 40 kali pertemuan kali zuriyah ini. Ini terakhir judulnya urgensi doa. Bapak lihat ada daftar isi yang saya kasih barusan. Kita akan tempuh dalam 6 kali pertemuan ini. Kenapa namanya urgensi doa? Jadi urgensi itu artinya kepentingan. Kita nih mau didoa hajat yang di sini nih, mau ngapain kita nih? Apa sih kita minta? Dan kita mesti paham apa yang kita minta, gitu ya. Yang ini nih, ngomongin ini nih. Kalau yang lain tata cara, adab, kaifiyah udah selesai semua. Udah ngerti lah, zikir segala macam udah paham. Tapi kita harus paham dulu apa yang kita minta. Ya, jangan sampai kita nggak paham. Oleh sebab itu, malam ini kalau kita ada waktu yang agak panjang, tentu kita akan membicarakan nomor 1, 2, dan nomor 4. Nomor 3 kita akan insya Allah di minggu depan. 1 yaitu petunjuk tentang sikap berdoa, 2 pemahaman tentang apa yang kita minta, dan 4 adalah kebutuhan manusia pada umumnya. Ya, jadi Bapak doa tuh nggak sembarangan akhirnya. Akhirnya karena udah paham nanti Bapak nggak minta apa-apa lagi dari Allah. Tar aja dah.
Kalau penting-penting, kalau ini mah nggak penting-penting amat gitu. Ya, oke, kita mulai nomor pertama, petunjuk tentang sikap berdoa. Dengan judul gantungkan harapan besar pada Allah. Ini kita nih gini nih. Kita sekarang mari kita dalami surat Al-Ikhlas, surat ke-112 dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad itu maksudnya kita juga disuruh mengatakan, suruh nanam dalam diri kita nih, Allahu ahad. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan. Dari ntar turunannya ada nih, la ma'bud ilallah, nggak ada yang disembah selain Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi semua yang berbasis satu itu nanti diturunkan banyak. Tapi intinya la ilaha illallah, Allahu ahad. Allah cuma satu. Selain Allah nggak boleh kita katakan dia Tuhan atau kita nurut gitu. Nggak boleh. Ini kululuhan. Nah, ayat keduanya berbunyi Allahu somad. As-somad. As-somad itu gambarannya begini. Kalau Bapak di sumur yang dalam, ya, lalu tinggal di situ gitu. Setiap hari harus ada yang lapor ke atas gitu. Dikasih tali sama yang di atas. Pak Agus naik. Maka tali itu satu-satunya harapan Bapak untuk bisa naik ke atas. Allah seperti itu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lepas dari gantungan Allah, maka dia akan kacau hidupnya. Atau mungkin gak hidup. Jadi kita ini harus pegangan terus sama Allah. Nah itu Allahus Somad. Gantungkan harapan hidupmu, harapan surgamu hanya pada Allah. Yang satu itu tadi, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Dalam berdoa, Allahus Somad ini tanam di sini nih. Dengan dua keyakinan. Pertama, Allahus Somad keyakinannya yang paling tinggi adalah yakini bahwa Allah Maha Kaya. Tempat bergantung. Tapi kita jangan membohongi diri sendiri bahwa kadang-kadang kita meragukan Allah. Masa sih kita minta dikasih? Allah kan sibuk. Yang doa 7 miliar orang sibuk, mungkin dia lupa sama kita. Jangan. Allah itu Maha Kaya. Bahkan Rasulullah bilang begini, berdoalah kamu pada Allah bahkan sampai kebutuhan sendalmu. Sendalmu putus nih, mintanya sama Allah. Bukan kita artikan kemudian kita ke masjid sholat Jumat, sendal hilang, lalu kita bilang sama Allah, ya Allah berikanlah aku sendal. Jangan gitu. Maksudnya lebih dalam lagi bahwa ya Allah jangankan sendal. Doa Nabi Nuh aja itu loh. Ya Allah jangan ada orang kafir lagi di muka bumi ini. Dibanjirin satu bumi. Jangankan sendal gitu. Makanya pokoknya minta detail aja sama Allah. Allah tempat bergantung. Jangan sampai permintaanmu ini terlintas dalam pikiranmu. Gak usah minta sama Allah, minta aja sama Pak Tom. Toh Pak Tom duitnya banyak, misalnya gitu. Jangan. Itu Allahus Somad. Yakini bahwa Allah Maha Kaya. Yang kedua, yakini bahwa Allah tidak butuh kita. Allah gak butuh kita, Pak. Kita yang butuh dia, gitu loh. Ya, memang dalam beberapa hadis kursi dikatakan oleh Allah, aku senang, aku rindu mendengar rintihan orang-orang yang berdoa padaku. Tapi bukan berarti butuh. Aku senang, aku ridho sama orang yang merintih terus. Kok gak dikabulin sih doaku, ya Allah, ya Allah. Terus aja merintih. Sama dengan orang ngamen. Kita senang sama lagunya, senang sama orangnya. Cantik, nyanyi dangdut, cakep gitu. Tentu kita gak langsung kasih. Karena kita senang sih. Nyanyi lagi, gue sawer ntar. Tapi kalau yang ini anak pang, yang kita gak suka, kasar, langsung kita kasih pergi. Itulah gambaran orang yang berdoa. Orang kaya di dunia ini kafir, kaya lagi. Minta kekayaan lagi, kaya lagi, Allah kasih aja langsung. Gak senang sih Allah sama dia. Tapi kalau yang minta kita lewat tahajudnya, kok lama dikasihnya? Karena Allah senang sama kita. Tapi Allah gak butuh sama kita.
Nggak butuh doa kita, nggak butuh. Allah tunggal, berdiri sendiri. Paham nggak di sini? Ya, kita lihat bahwa jadi pertama gantungkan harapan besar tuh Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Kadang orang akhirnya jadi kufur melalui lisannya gara-gara nggak menghayati Allahus Somad. Seorang istri, suami istri, nggak pernah bicara mati. Lagi hebat-hebatnya lah, wah bicaranya kesenangan dan kebahagiaan dunia. Pah beli anu, pah beli ini. Oh, TV kita 75 inch segala macam gitu. Nggak pernah bicara mati. Lakinya mati, istrinya bilang sama yang layak gitu. Nggak ada lagi tempat saya ngadu, tempat curhat. Nggak ada lagi tempat bergantung. Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung, bukan suami. Suami juga gitu. Sebelum matinya sempat ngomong gitu, ntar kalau saya nggak ada, kamu jangan kawin lagi ya. Yang kuat sendiri ya. Selama ini kan saya yang jadi tumpuan harapan kamu. Oh salah, kufur. Itu Allahus Somad. Jadi Allah itu tempat meminta. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Yakinnya dua. Pertama, Allah tempat meminta. Allah Maha Kaya. Yang kedua, Allah itu tidak butuh kita. Tanamkan di diri Bapak sekarang gitu. Ada orang kaya, sangat kaya gitu. Dia tidak seperti Allah. Allah Maha Kayanya itu betul luar biasa. Ya, so, kita garap dulu lewat hadis ini. Nanti yang minta double nanti ya. Di sini dulu. Apa? Pak Tom juga minta ininya PDF-nya, ntar saya kasih PDF-nya. Ntar saya kasih digitalnya PDF-nya. Oh iya. Saya kirim ntar ke grup ya. Lebih tersimpan Pak, saya itu aja. Iya, sip. Terus kalau mau ngirim-ngirim ke orang Pak. Iya. Ya itu ada biayanya gitu ya. MLM antum jalannya cepat juga. Jalan. Iya betul. Iya. MLM-nya berbentuk pahala. Enggak mau gini apa sugong. Wah. Oke. Kita lihat hadis nomor pertama yang tadi saya uraikan. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian memohon setiap kebutuhan kepada Tuhannya, hingga tali sandal yang putus pun hendaknya tetap mohon padanya. Ini Rasulullah tamsil, kinayah aja. Jadi jangan sampai permintaanmu kepada kebutuhanmu itu kau arahkan pada orang lain. Arahkan pada orang lain boleh, karena kita hidup di dunia zahir nih, orang sama orang. Saya mau minta rokok sebungkus sama Pak Iksan karena saya lagi tongpes gitu. Arahkan dulu ke Allah. Ya Allah, bukakan hati Pak Iksan untuk supaya saya nggak minta pun dia beliin saya rokok. Nah, itu yang pernah saya doain. Akhirnya dia bawa rokok kan gitu. Tapi sekarang kok nggak bawa lagi ya? Apa bakhil apa ini? Nggak tahu ya, walaupun nggak minta Ustaz. Jadi kita arahkan pada Allah dulu. Itulah bisa suksesnya Bapak. Tapi jangan dijadikan kebiasaan tiap hari. Diincar teman-teman nih. Ya Allah, bukakan pintu Pak Rasman. Pak Rasman bawa beras. Ya Allah, bukakan pintu Pak Sugeng bawa ayam. Enak aja loh. Nggak boleh gitu. Jadi tetap Allah jadi tumpuan. Makanya Rasulullah bilang, hingga sendalmu putus lapor sama Allah dulu. Ya Allah, putus sendal nih gimana sih? Nah, nanti Allah yang atur. Allah atur, mungkin dikirimin sendal satu truk sama siapa gitu, bisa aja. Ya, jadi jangan sekali-kali melihat manusia disamakan dengan Allah. Oh, dia sanggup menolong saya. Jangan. Lapor dulu sama Allah. Oke. Lalu gantungkan harapan besar kan pakai dua keyakinan. Keyakinan pertama, Allah Maha Kaya. Seberapa kaya sih Allah? Buka hadis terakhir. Hadis nomor 18. Lihat baik-baik ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, hadis qudsi ya, bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian, zaman Nabi Adam ya, sampai orang terakhir semuanya, sampai hari kiamat nanti, berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta padaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicurupkan di tengah lautan. Maksudnya apa nih?
Gini loh, Allah Maha Kaya. Bandingkan, pikirkan begini, orang zaman Nabi Adam berdiri di atas bukit sampai orang zaman mau kiamat nanti. Kira-kira berapa miliar, Pak? Sekarang kan orang yang hidup itu 7 miliar. Taruh kata dulu 10.000 tahun yang lalu, berapa generasi gitu. Taruh kata orang yang 100 miliar orang berdiri di satu bukit, lalu semua meminta pada Allah, Allah kabulkan. Itu tidak mengurangi harta Allah, terkecuali seperti jarum yang dimasukkan ke laut, diangkat. Air yang di jarum itu adalah harta Allah yang dikasih kepada semua orang itu. Sisanya harta Allah, lautan luas itu. Gitu. Cara menerangkannya kan Habibie kan. Gak nyampe. Ya? Kekayaan Allah begitu, San. Jarum celupin, angkat. Air yang nempel di situ itu yang buat ngasih semua makhluk, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa miliar orang itu dikasih semua. Kan lain-lain permintaannya. Ente minta, ya Allah belilah akuarium yang gede. Dia minta kandang ayam, ini minta Camry, ini minta apa? Istilahnya semua umat di dunia ini berkumpul. Ada di Fortune Magazine. Iya. Orang terkaya semua. Itulah kekayaan Allah. Kagak dulu sadar Allah cuma semeter. Jadi harta dikumpulin semua nih. Hartanya manusia dari zaman dulu ya, udah meninggal juga dikumpulin lagi tuh. Itu bagi Allah seperti air yang nempel di jarum itu. Hartanya Allah, ya lautan luas itu. Anda bisa hitung? Nggak bisa gitu. Nggak habis-habis. Jangan bilang harta Allah habis deh. Sabar geledek loh. Nggak habis. Berarti ada potensi habis kan? Jangan. Saking kayanya Allah sampai tak terhingga, boleh tak terhingga. Itu diajarin juga Bapak Sugeng. Lalu Ustaz tapi kan ya. Kita refernya langsung ke Allah Maha Kaya. Kita bergantung. Urusan ke materi kan. Apakah pada semua karunia? Ya, nanti kan materi dan non materi kan ada di sini. Belum sampai kan? Otaknya belum sampai. Walaupun tua nggak sampai otaknya. sorry. Iya bergantung. Pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelannya kan pengantar, Pak. Oh, step. Ada suka semua harta. Begitu kan dilempar ke orang. Minta beriman, Allah punya. Tapi nanti neranginnya. Kalau enggak, bebannya berat, palanya gede. Apa rumah, bini bingung. Pala bapak gede, yang bawah juga gede dong. Gitu. Ya kan? Ya. Oke, jadi kita yakin Allah Maha Kaya, yakini pula Allah punya segalanya. Buka surat Al-Hajj ayat 64. Surat 22 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah atau baginya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Ini kalau ayat ini ditanam di sini, aman Pak. Kita nggak butuh apa-apa, terus belum kesampaian, tenang aja. Ada yang Maha Kaya gitu. Iya kan? Gini Pak, saya ambil contoh ya. Saya ambil kias supaya Bapak ngerti betul Allah Maha Kaya gini loh. Bapak tuh punya tetangga. Bapak punya rumah ya. Rumahnya di depan teras Bapak bikin pakai kaca-kaca yang di gereja tuh Pak. Apa kaca-kaca yang bagus tuh? Kaca akrilik gitu. Ada anak tetangga. Anak tetangga tuh datang bawa palu, mecahin kaca Bapak. Trok. Tapi Bapak tahu itu anak, orang tuanya itu kaya, dermawan, sopan. Bapak tahu itu anak itu nakal, tapi bapak ibunya itu anak itu kaya, dermawan, sopan. Itu Bapak usir apa terusin aja nak?
ntar gue minta sama babe lo, aman. Karena tahu, udah setelah selesai anak ini, kita nggak usah marahin, ayo kita antar ke orang tuanya, kita bilang, mohon maaf Pak, anak bapak barusan mecahin kaca saya. Ya Allah, iya bener nak, bener Pak. Ntar saya ganti, sekalian nama kusen-kusennya saya ganti semua, saking kayanya. Tapi kalau bapak ibunya misalnya nggak kaya gitu, ya kita was-was. Nah ini kita yakin Allah Maha Kaya gitu. Ada orang hutang sama bapak 15 juta. Janjinya bulan depan bayar tanggal 1. Tanggal 1 nggak ada kabar. Tanggal 10, tanggal 15 bapak lihat dia beli motor baru. Gitu. Gitu tuh bapak marah apa gimana? Diem aja. Bapak ya, dia makhluk Allah. Allah tanggung jawab. Allah Maha Kaya. Entar diganti sama Allah. Tenang aja. Gitu. Ya. Kok kayak gak setuju gitu? Nah berarti belum yakin Allah Samad. Dia makhluk Allah. Tenang, Allah yang ganti. Kan belum lengkap, belum komplit tauhid bapak. Tegur boleh, tegur. Ya. Karena bapak yakin Allah pasti ganti kerugian bapak. Nggak diganti di dunia, diganti di akhirat. Saya tadi orang dipercaya kacanya itu loh. Tenang aja, bapaknya kaya. Ntar kita minta sama bapaknya langsung. Kita minta juga sama Allah, ya Allah, bukakan pintu hati itu membayar hutang, atau gantilah hutang dia. Allah ganti. Nggak yakin kan? Berarti belum baca Allahus Samad. Ayo, main tauhid tuh main ini nih, sama hati. Allah Maha Kaya. Sama yang senada adalah surat Luqman ayat 26. Surat 31 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maha terpujinya gimana? Allah udah mengumumkan dia Maha Kaya, Maha terpuji. Allah mengumumkan juga, ud'uni, mintalah padaku. Apa bapak pernah ketemu ada orang kaya raya di Indonesia lah gitu, terus bilang gini di koran atau di TV, minta sama aku, ntar aku kasih? Nggak ada. Yang ada orang minta atau orang minjem datang diomelin dulu sama dia. Lu tuh makanya dari kecil gue lihat lu males, nggak kerja. Gue nih nyari pala jadi kaki, kaki jadi pala, makanya bisa begini. Kasih juga tapi diomelin. Kalau Allah enggak, ud'uni astajib. Terpuji dia. Terpujinya sih. Iya. Pemerintah yang kayak begitu tes PCR aja bisa. Udah. Yang kedua, yakini bahwa Allah tidak perlu sama hambanya. Itu udah tahulah ayatnya, surat Fatir ayat 15. Surat 35 ayat 15. Allah nggak perlu sama hambanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Ya. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu tuh fakir. Fakir artinya apa? Butuh. Kamu tuh fakir. Ya kan? Kamu yang perlu sama Allah, butuh Allah gitu. Nah, terus wallahu huwal, dan dia Allah, dia Maha Kaya, nggak perlu sesuatu dan Maha terpuji. Maksudnya gini loh, Allah kalau ngasih itu saking Allah itu ngasihnya terpuji, maka ada ayat yang bunyinya gini, wa yarzuqhu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan pemberian, rezeki itu pemberian, rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Maksud tanpa hisab begini, ada 5 apa 6 itu syaratnya. Pertama, Allah memberikan sesuatu jika diminta. 2, Allah memberikan sesuatu jika tidak diminta. 3, Allah memberikan sesuatu tanpa melihat dia beriman atau kafir. Diberikan kan? Ya. Dan seterusnya itu, saking terpujinya. Dan syarat ini
nggak diumumkan, ya udah. Tahu-tahu ada orang kaya nggak sholat nggak apa, kok bisa begitu gitu. Itu kehendak Allah. Jadi, saking terpujinya. Kalau kita kan kita pilih-pilih. Ini udah 3 kali minta sama gue, yang ngono baru sekali. Ya, udah. Gitu kan. Nah, itu deh. Jadi untuk gantungin harapan, 2 keyakinan ini nih yang mesti kita tanam. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, punya segalanya, Dia tempat bergantung. Yang kedua, Allah tidak butuh kita. Jadilah kita orang yang yakin bahwa Allah Samad, Allah tempat bergantung. Harapan-harapan besar kita. Jadilah kita bergantung sama Dia. Bergantung, iya pastinya. Jadi apa-apa Bapak cukup ngeluh aja kok. Itu Bapak baca Ihya Ulumuddin bagian bab tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Imam Al-Ghazali itu sampai merumuskan begini. Sebenarnya Allah itu ada dalam diri kita. Ditandai dengan huruf-hurufnya itu. Alif, lam, lam, ha. Allah. Kita kalau lagi kesulitan, kita bilang Allah, Allah dengar. Allah nggak perlu dijelasin kita butuh apa. Pasti anaknya dijabah. Lalu buang alifnya, maka bunyinya lillah. Lillah, milik Allah. Buang lagi lamnya, lahu, milik Allah. Buang lagi lamnya, hu. Buang lagi domahnya, tinggal Jadi keluhan kita itu sebenarnya manggil Allah. Pak Tom lagi kemarin ceramah 17 kali. Itu lagi manggil Allah itu sebenarnya. Apalagi yang gue terangin gitu. Saking kita itu yakin bahwa Allah akan mengijabah kita. Ya, itu ya. Udah coret tuh. Sekarang serius dan santun dalam meminta. Yang gantungan harapan udah coret ya. Serius dan santun dalam meminta. Sebelum masuk situ, lihat hadis nomor 6 dulu. Yang Allah nggak perlu sama kita, tapi kita yang perlu sama Allah. Hadis nomor 6. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka perbanyaklah permohonan dalam doanya, karena sesungguhnya dia sedang meminta pada Tuhannya. Maksudnya gini, kamu tuh pihak yang perlulah, jangan sungkan-sungkan ya. Jadi perbanyak doa. Sambungin dengan hadis Rasulullah yang mengatakan perbanyak doa dalam waktu sujud, saat sujud. Maksudnya gitu. Jadi kamu mau akrab sama Allah, taqarrub ilallah, ya satu-satunya kondisi kamu akrab sama Allah itu ketika kamu sujud. Maka perbanyaklah doa pada waktu sujud. Banyak. Doa itu bukan cuma minta, nyeru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setengah jam. Ntar lancar otaknya. Jangan gelagapan kayak orang tenggelam. Itu mah lagi rep-repan itu. Sujud. Aduh, maksud dia berendam begitu. Ya, oke. Jadi udah, pokoknya yakinin mantap di sini. Sekarang serius dan santun dalam memohon. Serius dan santun dalam memohon itu begini. Yakini bahwa Allah nggak bisa dipaksa. Kedua, Allah yakini bahwa Allah nggak kewalahan. Allah nggak bisa dipaksa, Allah nggak kewalahan, dan yakini pula bahwa Allah berbuat sekehendak Dia. Kita minta apa, dikasihnya apa, terserah Allah. Jangan sekali-kali komplain gitu. Gue minta begini, datangnya begini. Jangan. Yang pertama, jadi yakini bahwa Allah tidak bisa dipaksa. Karena Dia bisa mengganti permintaan Bapak. Dia itu memberikan sesuatu pada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Dia memberikan sesuatu pada kita pada saat waktu yang tepat yang Dia ketahui, bukan pada saat yang kita minta juga. Karena Allah memberikan yang terbaik selalu untuk kita. Pasti memberikan yang terbaik. Paham ya? Jadi jangan difitnah Allah itu. Lagi sibuk kali Allah. Jangan gitu, jangan punya pikiran begitu, Pak. Lagi sibuk dia sampai enggak ngedenger kita, jangan. Ya, jangan punya pikiran begitu. Jadi Allah enggak bisa dipaksa ya. Hadis nomor 16. Hadis 16.
Lihat, dari Anas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, falyazim fit doa, maka takzimlah, mantap, doanya mantap, jangan ragu-ragu ya. Terus dan janganlah mengatakan begini, jangan sampai berkata begini, Allahumma in syi'ta, ya Allah jika engkau menghendaki maka berikanlah untukku. Jangan, ya, karena sesungguhnya nggak ada yang bisa memaksa Allah. Jangan ada kata-kata jika engkau kehendaki. Jangan, nggak usah. Sok tahu loh. Paham ya? Yu'adziku ma yaksha wa yaghfiru lima yasha. Terserah Allah. Ngampunin, mengazab. Ya, jadi jangan dipaksa-paksa bilang begini. Kalau engkau kehendaki, jangan. Minta aja langsung. Tapi takzim mintanya bener-bener mantep. Ya Allah, besok saya ke Cikandek nemuin besan. Modali saya. Allah gerakan ntar hati orang, kasih modal gitu lah. Nggak bisa tahu caranya sih lo. On. Itu penjajah namanya. Yang kedua, Allah tidak kewalahan. Jadi pertama Allah nggak bisa dipaksa, kedua Allah nggak bisa kewalahan. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah, nomor 12 ya, buka ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka janganlah sekali-kali berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Tapi hendaklah benar-benar mantap dalam meminta dan besarkan pengharapan. Karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang menyebabkan dia kewalahan dalam memberi. Ada guru TK bawa permen sekeranjang. Guru TK. Anak-anak yang mau permen, sini angkat tangan. Yang mau permen ibu kasih satu. Merubung semua. Satu bilang, ibu aku mau. Kasih. Ibu aku dua. Kewalahan. Mulai kewalahan. Ntar satu kan begitu. Allah nggak gitu. Pak Agus berdoa di sono, Bang Ahmad sono, waktunya bersamaan. Tahu Allah. Nggak kewalahan. Tenang aja. Yang penting mantap. Paham? Oh, serius dan santun. Yang ketiga, yakini bahwa Allah berbuat sekehendaknya. Hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang dari kalian mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau mau, ya Allah kasihanilah aku jika engkau mau. Ya. Berdoalah kamu dengan sungguh-sungguh, liyazim fit doa. Fa innallaha sani'u masya'a. Masya' aja ya. Berdoalah kamu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berbuat menurut kehendaknya. Karena Allah teliti nanti. Tanya begini, padahal itu jelek buat dia. Allah kasih sesuatu untuk menggantikan doanya. Bapak minta supaya besok ada uang untuk bayar semester anak 3,5 juta. Udah puyeng. Haji Wayu pelit. Pak Tom gak ada angkat teleponnya kan gitu. Siapa lagi nih? Minta sama Allah. Allah bilang 3,5 juta itu gak baik buat dia. Tapi dia dikasih jantungnya gak copot. Besok sehat-sehat aja. Itu maksudnya. Paham? Jangan dibilang besok bapak sehat nih, bangun tidur. Itu gak disyukurin, malah komplain sama Allah. Mana rezekinya katanya astajib lakum kayak gitu. Jangan. Paham ya? Santun dan serius. Takzim dan serius. Yakin ada jalan keluar. Ya. Itu Pak caranya. Jadi sekarang kalau Bapak berhubungan dengan orang akrab sekalipun, itu jangan sambil memuji-muji, ngalem-ngalem, minta pinjam atau minta apa, jangan. Ke Allah dulu. Ya Allah, saya ini minta rezeki darimu. Tapi saya perkirakan ada dalam orang itu. Tolong bukakan hati pintu orang itu. Mesti sukses Pak. Jangan ke orang, Pak Asep kan, saya tahu sendirilah Pak Asep kan sukses ya. Kepala satuan sampai kepala bank, wah gitu. Ada kali buat saya jatah. Kalau saya tahu Pak Asep kan nggak pelit orangnya. Ngapain muji-muji dia? Padahal kita di Al-Fatihah dibilang Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Di situ tauhid ini masalah tauhid nih.
Ya. Deh, coret. Sekarang pindah ke nomor 2, pemahaman tentang apa yang kita minta. Pada intinya, kita harus memahami apa yang kita minta. Kadang-kadang kita itu terburu-buru mikir, kita minta ini padahal itu ternyata kita bunuh diri dengan itu gitu loh. Membunuh diri kita sendiri gitu. Jadi jangan berlebihan, ya. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abu Na'amah bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya mengatakan, anaknya berdoa nih, "Ya Allah, aku mohon padamu istana putih yang berada di sisi kanan surga jika aku masuk ke dalamnya." Maka bapaknya berkata, "Ai bunayya, wahai anakku sayang, sallahul jannata wa uzbihi minnar." Minta aja kepada Allah surga dan berlindung kepadanya dari neraka. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik, saya kunu qaumun ya'taduna fit du'a. Akan ada satu kaum yang berdoa secara berlebih-lebihan. Kalau udah unsurnya tadi berlebih-lebihan, Allah dengar, Allah terima. Tapi mungkin harus dikoreksi gitu loh. Salah nih mintanya. Jadi kita mesti bisa mengatur doa kita, mesti paham doa kita. Nah, di zaman Rasul ada beberapa kasus doa yang dikoreksi Rasulullah atau dibenarkan Rasulullah. Kita lihat pertama ya. Kasusnya pertama lihat ya. Hadis nomor 10 lihat. Lihat baik-baik ya. Rasulullah mengkoreksi nih dan juga membenarkan. Ya. Pahami dulu, sebut namanya dan teliti dalam meminta ya. Dari Mu'az bin Jabal dia berkata, Nabi SAW mendengar seorang berdoa dan dengan mengucapkan, lihat baik-baik, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan yang sempurna. Doanya bagus nggak? Tapi lihat deh, beliau bertanya, Nabi bertanya, apa yang kau maksud dengan kenikmatan yang sempurna itu? Orang tersebut menjawab, itu sekedar sebuah doa yang aku panjatkan, di mana aku mengharapkan kebaikan karenanya. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara kenikmatan yang sempurna adalah surga serta selamat dari neraka. Titik. Ini berarti dia nggak mau koreksi, tapi membuat orang itu paham bahwa yang kau minta itu sebenarnya adalah surga. Kalau kita nggak paham, nggak usah dikias-kias lah kenikmatan yang sempurna. Ya Allah, minta surga. Makanya di bulan Ramadan apa tuh? As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta aja langsung, nggak usah kenikmatan tamaman nikmah. Wah, lalu berpuisi. Satu. Kedua, pada kesempatan lain beliau mendengar seorang berdoa mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau bersabda, sungguh dikabul doamu. Setelah ngucapin itu, minta aja minta. Ini ada di kita kemarin, yaitu Asmaul Husna. Jadi sebaiknya berdoa tetap menggunakan Asmaul Husna. Gitu loh maksudnya. Ya. Paham doa kita tuh seperti itu. Terus kemudian beliau bersabda, sungguh akan dikabul. Pada kesempatan lain, Nabi SAW mendengar seorang berdoa. Lihat baik-baik. Doanya, Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku mohon padamu kesabaran. Beliau mengatakan, engkau telah memohon musibah pada Allah, mintalah keselamatan. Minta sabar nih. Allah jadikan orang yang sabar sama dengan kamu minta musibah. Tidak disebut sabar orang kalau nggak dihajar musibah. Masa diem aja, Dede diem nih, lagi diem bengong nih, ngerokok ngopi. Dede orang yang sabar. Nggak bisa. Tesnya adalah dikasih bala. Makanya jangan minta sabar, mintalah keselamatan dari musibah. Aktualisasinya usah musibah. Iya dong. Nggak disebut jagoan kalau dia nggak bisa, kalau nggak ada masalah yang dia tanganin. Ada masalah dia tanganin, jago dia. Tapi nggak bisa orang bengang-bengong, oh jagoan nih. Jagoan apa? Jagoan apa? Harus ada bukti. Oleh sebab itu kalau orang minta sabar, sama dengan dia minta, ya Allah kasih aku musibah. Jadi kelihatan aku sabar. Rasulullah ngoreksi, nih harus paham doanya.
Ah. Ustaz teranginnya itu ya, saking enaknya gitu ya, sampai tidur orang. Kita ada yang meninggal itu kan orang. Apa tuh? Di bawah ada tulisan semoga diberi kesabaran dan ketabahan. musibah. Itu karena musibahnya itu. Iya, semoga diberi kesabaran gitu. Sama ente doain juga, semoga ente dikasih musibah lagi. Ya, berarti salah itu. Iya, bukan salah lah. Tapi yang kalau ini kan doanya privat nih. Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku minta padamu kesabaran dalam hatiku. Ya Allah kabulin. Paham ya? Ini artinya memahami doa. Jadi jangan sembarangan ngomong sama Allah. Allah, aku minta kecerdasan, disiksa dengan hafalan sama ustadznya. Ngerti nggak? Lu minta cerdas, makanya ya Allah minta yang biasa-biasa aja. Ya udah, diem aja udah. Gak ada beras, gak ada apa, biasa-biasa aja. Orang sabaran biasanya udah terjadi biasanya. Kenapa? Iya. Udah terjadi, banyaknya dia meninggal. Kan udah terjadi itu. Dia menghadapi dengan sabar. Iya, bukan udah terjadi. Kalau kata Rasulullah, as-sabru fi sudamatil ula. Sabar itu pada tamparan pertama. Saat terjadi, bukan sudah terjadi. Ini hadis, Pak. Kalau Bapak mau bantah lagi silakan. Fi sudamatil ula. Saat terjadi, pada tamparan pertama. Jadi pada hentakan pertama, makanya di ayatnya wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza sabatum musibah qalu inna lillahi. Kalau Allah mau ambil aja, yang punya Allah kok. Gitu loh maksudnya. Itu sabar. Tapi kalau nangis dulu kayak zaman Rasulullah, ada seorang nenek-nenek yang suaminya meninggal. Hah? Kayak banyak orang minta kesabaran. Udah jelas belum Pak Tom? Yang ini udah jelas ya? Enggak, kaitannya tadi orang yang minta sabar dalam musibah tuh gimana? Ya ini kan Rasulullah yang bilang sendiri. Kalau kamu berdoanya minta sabar, sama dengan kamu minta diuji kan berarti. Kamu ngundang musibah. Ya, apa itu ininya Pak? Apa penjabarannya gimana? Iya, tidak disebut sabar orang. Orang Yus nih diem aja. Kita nggak bisa bilang dia sabar. Sebelum kita lihat sendiri Yus diuji sama musibah, lalu dia sabar, maka kita bilang dia sabar. Oh, lu tunggu di tes baru. Iya, minta tes malah. Tunggu diuji. Lah ngapain minta begituan? Repot. Yus kejawab, ujiannya segini Pak. Justru kata Rasulullah, gantilah doamu dengan minta keselamatan, termasuk perlindungan dari musibah. Nah, kalau dia maksud dia berbicara seperti itu, artinya supaya ketika dia diberi musibah, dia sabar. Tidak menjadi kufur. Iya, kalau kan Anda bilang ya. Tapi Rasulullah langsung menilainya begitu. Kamu minta sabar, sama dengan minta musibah. Nah, kalau ketika dia diberi musibah, dia minta supaya dia tidak kufur gitu. Misalnya diberi kesabaran, ketabahan dari ujian tersebut gitu. Tetap aja. Ya tetap aja. Misalnya, ya Allah jadikan aku profesor gitu. Yang ngomong rasul ya Bos. Kalau itu kan akan ya minta doa kesabaran. Ini setelah diberi musibah, maka minta kesabaran. Artinya jangan kita jadi maco gitu. Ya itu ya menghayati aja ayat yang tadi saya bacakan. Wa basyiris sabirin. Jadi gini loh. Ketika pada tamparan pertama musibah, Anda tuh yakin bahwa Allah itu menjadikan musibah ini baik bagi kita. Biarkan orang begitu. Itu sabar namanya. Ini musibah baik untuk kita. Yang kadang enggak kan? Ya bukan cuma orang meninggal, ada yang sakit misalnya gitu. Kita kalau sakit, justru suruhan zikir banyak tuh disakit. Tapi ternyata kita kalau sakit, boro-boro zikir Pak. Yang ada mau kalau gue datang situ gue tampar. Lu berisik amat, bilang aja subhanallah kan enak. Coba Bapak Fatmawati. Jadi zikir itu mesti dibiasain karena dalam keadaan seperti itu keluar akhirnya zikir kita. Kalau orang nggak biasa zikir Pak, misalnya ada seorang ibu-ibu, biasanya nggak pernah menyebut Allah tapi cuma gitu. Ada cucunya datang, cucu datang. Ada apa jatuh, matinya begitu juga. Kubra. Jadi zikir itu perlu.
Ya. Orang minta sabar, ya itu Rasulullah langsung nilai. Bukan hanya menilai, beliau kan perkataannya tidak pernah dusta. Anda sama dengan minta diuji ini. Itu kita latihan. Iya, iya. Latihan ya. Aduh, repot sendiri gitu, ya. Paham ya? Jadi itu yang namanya pemahaman kita tentang doa kita. Untuk konklusi, Man, salah makan. Man. Nah, Kita uji lagi. Uji lagi. oke, lihat lagi. Mau nambah ujiannya. Redaksi. Salah redaksi. Lihat lagi sekarang hadis nomor ke-7. Dari Abdullah, dia berkata, seorang istri Nabi namanya Ummu Habibah ya. Ummu Habibah ini istri ke-8 atau 9 itu. Istri Rasulullah SAW pernah berdoa seperti berikut. Doanya romantis, lihat ya. Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Sufyana wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, panjangkan usiaku bersama suamiku. Romantis banget ya. Rasulullah suaminya kan, dan bersama ayahku Abu Sufyan, dan bersama saudaraku Muawiyah. Saking cintanya dia dengan keluarga sampai minta begitu. Apa kata Rasulullah? Mendengar doa itu, Nabi SAW berkata kepada istrinya Ummu Habibah, sungguh engkau telah memohon kepada Allah ajal, kematian, dan rezeki yang telah ditentukan, di mana Allah tidak akan mengajukan ataupun memundurkannya. Harta juga nggak akan dibanyakan, nggak akan dikurangi lagi. Memang segitu jatahnya nih ya. Sebelah waktunya. Apabila kamu memohon pada Allah, mintalah agar dia menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa kubur. Maka hal itu lebih baik bagimu dan lebih utama. Gak usah lah romantis-romantis tenang. Yang penting lo selamat di kubur, aman selamat dari neraka. Putar kemana-mana. Ujungnya begitu. Karena engkau meminta sesuatu yang kau tidak tahu rumusnya. Selama ini banyak umat minta panjang umur dan banyak rezeki, salah. Ya bukan salah, bukan salah. Berdasarkan hadis. Iya, jadi akhirnya nggak paham, bukan salah. Nggak paham, Nggak paham jadi salah. nggak satu. Lu mau begitu orangnya ya. Dia nggak mau dibilangin orangnya. Lu mau jepun-jepun itu. Nggak, tapi ini begini, makanya doa-doa itu mesti kita pahami dulu. Jadi sebelum minta kita tuh latihan. Minta apa ya? Sama aja kita kalau ada orang meninggal semoga husnul khotimah gitu. Ya, itu urusan Allah. Walaupun ada orang NU yang didatangkan oleh kiai kita ke situ untuk ngelawan Pak Luli, nggak apa-apa husnul khotimah itu. Ingat hari Minggu 3 tahun lalu ya. Pertama Terlalu cemeng. mintalah apa Terlalu saja. cemeng. Iya, Kalau mati kita minta. iya. Lama-lama dia ngelucutin. Lucutin dong. Muter-muter kemana-mana. Iya, jadi ini Pak Agus, ini konsumsi orang alim, bukan konsumsi orang jahil. Kalau orang jahil silakan doa apa aja. Ini konsumsi orang alim, dan kita semua orang alim. Amin. Iya, hati-hati. Yang up gitu ya. Apa? Iya, jangan sembarangan doa. Oke, terus. Kalau selamat niru doa-doanya Nabi aja ya, apa di Quran gitu aja ya. Ya iya itu makanya. Nggak usah ngarang. Lihat lagi, ada satu orang yang minta pada Allah supaya siksa di akhirat nanti, kalau ada. Sekarang dicicil di dunia aja. Jadi di akhirat dia udah lost langsung masuk surga. Rasulullah koreksi lagi. Kan kita ada juga begitu. Kadang-kadang kita begini deh. Ada teman kita, sahabat kita sakit di rumah sakit. Lalu, ya Allah, sembuhkan dia. Pindahkan sakitnya padaku. Aku rela asal dia sehat. Wah, romantis ya. Atau lagunya si cewek siapa tuh, cewek Cina tuh. Di mana letak surga itu, biar ku gantikan tempatmu denganku. Ada dan D minor, Tafsirnya benar banget. Oh iya. Ya karena begitulah. Kalau level doktoral nggak bisa ditiru. Ya. Nah itu semua nggak boleh kita minta.
Jangan, kamu nggak kuat sama neraka, nggak kuat sama azab Allah. Jangan coba-coba siksakan sekarang saja supaya aku bebas nanti di akhirat. Jangan ditentang sama Rasulullah, jangan. Hadis nomor 14. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa atau memohon satu pada Allah? Sahabat tersebut menjawab, ya, aku pernah berdoa. Doanya begini, Allahumma kunta ma'aki bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, apa yang akan kau sisakan padaku di akhirat kelak, segerakan siksakan di dunia. Waduh, berani bener nih orang. Nantang. Rasulullah SAW menanggapi, subhanallah, kenapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa? Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, setelah berilah kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah dulu. Lalu Rasulullah SAW berdoa pada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah menyembuhkan sahabat tersebut. Jadi lantaran doanya yang salah, sakitnya makin melemah, kayak burung pipit kecil. Apa burung yang kecil saya nggak tahu. Pokoknya kayak burung kecil, lemah. Hati-hati kalau berdoa. Ya, kalau udah parah di rumah sakit nih Pak Asep misalnya, apa dia telepon saya, oh, Ustaz saya masih bisa hidup lagi kalau bilang konyol loh. Iya Pak Asep gitu ya. Ya udah gitu ya. Nggak apa-apa. Saya nggak lagi mau permalukan Bapak, nggak. Itu buat contoh aja. Bagaimana seorang yang sakit itu putus asa, Pak? Lah dia dikurung di rumah sakit Tangerang, rumah sakitnya aja kagak pernah dilewatin. Toto ada di situ dia, Covid pula. Wah, udah. Ini camat. Yo, 3 hari lagi lewat. Jelas ya? Rasul menentang. Oh, kamu gini gara-gara kamu doa begitu. Jangan doa begitu, nggak tahan kamu. Dijabah dong sama Allah. Diseksa di dunia terus. Ya. Deh. Sampai sini paham kan? Ya. Deh, coret. Masuk ke nomor 4 ini. Kebutuhan manusia pada umumnya. Yang nomor 3 ntar minggu depan. Kebutuhan manusia pada umumnya. Ini ntar menjawab Pak Tom ini. Ya, karena ada kebutuhan apa? Lahiriah, materi, batiniah, non materi, dan contoh-contoh doa yang bisa mewakili keduanya, lahir batin itu. Sekarang kita masuk kebutuhan manusia pada umumnya, kebutuhan lahiriah. Allah sebenarnya punya kenikmatan itu 2. Kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Jadi kenikmatan dunia itu materi. Kenikmatan akhirat, materi di surga. Oke, paham ya? Kenikmatan dunia itu materi di dunia, kenikmatan akhirat adalah materi di surga. Ini dikemas dalam bahasa pahala. Pahala itu sebenarnya kenikmatan yang kau rasakan, itu pahala. Bukan pahala itu dihitung, pahala dosa dihitung. Enggak. Pahala itu kalau dikasih sama orang namanya as-sawab atau al-ajru, itu adalah kenikmatan yang dia, kebaikan dan kenikmatan yang dirasakan untuk membahagiakan dia, baik dunia maupun akhirat. Namanya pahala. Allah punya 2 itu. Allah punya materi di dunia, pahala di dunia. Allah punya materi di akhirat, pahala di akhirat. Surat An-Nisa 134. Ya. Man kana yuridu sawabat dunya fa indallahi sawabat dunya wal akhirah. Barang siapa yang kepengen doa atau minta untuk kenikmatan dunia, materi di dunia, ingat, Allah punya materi di dunia dan di akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami'an basira maksudnya Allah sebetulnya tahu kebutuhanmu. Allah sebetulnya betul-betul bisa mendengar doamu asal yang benar. Dan kalau orang minta materi di dunia, materi di akhirat juga sekaligus, Allah kasih kok. Lihat surat Ali Imran 145.
Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ya. Wa may yuridu sawabad dunya nu'tihi minha. Ya kan? Barang siapa yang minta pahala dunia, kami berikan pahala dunia itu. Terus wa may yuridu sawabal akhirah nu'tihi minha. Mau minta juga materi di akhirat, kami kasih. Tapi kami hanya memberi balasan berkualitasnya materi itu pada orang-orang yang bersyukur. Jadi intinya gini loh Pak, maksudnya nih ayat ini. Bapak tuh kalau minta sesuatu, jangan lupa dulu bahwa sebelum Bapak minta dan butuh itu kenikmatan yang Bapak gak minta, syukurin dulu. Bangun pagi kagak stroke, bisa makan, ada rumah, bisa senyum sama istri. Kadang-kadang kita lupa semua itu. Lalu kita minta ini, kita fokus, paham ya? Padahal gak boleh begitu. Lo mau apa sih? Saya punya semuanya, kata Allah. Tapi ingat, itu minta dengan didahului syukur. Makanya ada tahmid. Puji dulu, ya Allah terima kasih. Mau diwakili dengan saya istighfar dan mewakili dan Lain. Kalau ya itu salah satunya begitu. Tapi itu kan tujuannya untuk minta ampun dengan mengakui kenikmatan. Ini benar-benar untuk minta lagi. Iya. Ini untuk minta lagi soalnya. Untuk minta lagi. Minta sesuatu, jangan lupa yang kemarin. Makanya mohon maaf, saya laksanakan ini dengan berkata di sujud saya di witir. Ya Allah, dengan bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Saya dawamkan tiap hari itu. Saya bilang, ya Allah terima kasih semuanya. Tapi saya nggak bisa ngitung, Pak. Nggak bisa nyebut lagi yang saya terima kasih itu. Makanya saya ambil dari kalimatmu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tidak, kalau orang mau menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Terima kasih ya Allah. Baru saya lega bisa minta. Coba Bapak perlu jalankan ini deh. Nanti beda. Apa yang Bapak terima sedikit banyaknya, segala macam beda keberkahannya. Karena disertai rasa syukur. Oke? Jadi ini membina hati sebenarnya, membina hati kita. Supaya jangan jadi orang minta tapi nggak paham permintaannya, nggak paham mesti bersikap sama Allah seperti apa gitu. Sama dengan beginilah, Dede, saya kasih kopi 2 kilo hari Senin, hari Selasa saya kasih gula, hari Rebo saya kasih beras. Jumat dia datang ke saya, minta lauk pauk. Saya mungkin kasih, tapi dalam hati saya bilang, yang kemarin Senin, Selasa, Rebo lo belum omongin, belum terima kasih, paham? Bilang dong terima kasih, Pak. Mas Senin saya dapat kopi, Selasa dapat itu namanya syukur. Baru minta yang baru gitu. Allah punya yang kamu minta, Allah punya. Ini soal materi nih. Gimana? Kayaknya nggak setuju Bapak. Ulang aja kalau nggak setuju. Sangat-sangat logis kok. Ketimbang bikin 2 redaksi baru. Iya. Ada yang mewakili. Oh boleh banyak. Mewakili ini tadi. Iya, alhamdulillahirobbilalamin segala macam itu. Tapi nanti itu kan doa yang mewakili ada di sini. Nanti doa yang mewakili keduanya lahir batin. Ini di bab ini juga. Sampai. Iya, belum sampai kan? Sampai ke situ. Oh, udah sampai. Oh. Daripada dibilang nggak sampai langsung. Oke, itu tadi kebutuhan materi. Sekarang non materi. Non materi itu sebenarnya kita minta baik di akhirat maupun di dunia derajat, kemuliaan dan derajat. Karena penting derajat itu Pak. Dan derajat yang paling mulia adalah yang takwa. Kita minta takwa itu kita bukan lakukan, tapi kita minta sehingga Allah mendorong diri kita untuk menjadi takwa. Jadi kita mesti perlu
Jadikan aku orang yang mulia, orang yang beriman, bertakwa. Itu semua doa yang mewakili Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hatiku. Ba'da idh hadaitana, setelah aku memeluk Islam ini. Ya kan? Wa hab lana min ladunka rahmatan, dan minta rahmat, miladunka rahmatan, dari sisimu. Gitu maksudnya. Ya, itu bahasa Quran tuh Pak. Tinggi itu, dalam itu artinya. Bahwa kita ini kalau udah Islam belum tentu istiqomah. Ya kan? Jadi kita dan mulia ini adalah di mata Allah. Di makhluk. Juga di makhluk juga di mata Allah. Jadi kadang-kadang begini Pak. Orang yang udah di mata Allah itu mulia, belum tentu kelihatan di mata makhluk. Ada juga yang kelihatan, ada yang tidak. Orang berilmu mulia di di sisi Allah, di sisi makhluk. Tapi zaman dulu saya kecil, kalau ketemu Pak Haji, wah Pak Haji, waduh, takut sama Pak Haji. Sekarang ketemu Pak Haji, Ji mana Ji? Nah ini karaoke Ji. Pak Haji diajak maksiat. Jadi udah luntur Pak sekarang. Kalau orang memandang orang itu bukan lagi dari mulianya, karena zaman sekarang orang memandang materi dunia. Orang mulia karena materi. Padahal Rasulullah bilang, siapa-siapa yang tunduk kepada orang karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang. Jadi Islamnya tinggal 1/3. Selebihnya dia pakai pikiran barat, pikiran apa. Sukses tuh orang. Bawa mobilnya tuh. Wah, kita lihat situ. Terus dia datang gitu. Nah, sama orang ke masjid nyumbang. Datangnya pakai mobil, nyumbangnya banyak gitu. Kan tunduk kita. Dia nunjuk-nunjuk begini. Ya kan? Itu ganti catnya hijau tuh. Biar bagus. Sumbangannya 50 juta. Ya yang di masjid, saya Pak, ya baik diganti catnya. Tapi Iksan datang nyumbang 10.000. Nunjuk-nunjuk gitu. Ganti catnya. Udah yang penting makan lu risik aja lu. Ngopi, ntar ngopi. Paham? Itu orang mandang mulia dari harta sekarang Pak. Seluruh dunia begitu. Bapak naik pesawat di first class sama di ekonomi, pramugarinya beda Pak. First class dia langsung. Iya, Pak Tom, Pak Tom mau kemana? Kalau pijetin sini, gitu. Tapi di ekonomi, baru mau minta air putih aja, Mbak minta air putih. Iya ntar Pak ya. Nah, bukan itu yang dimaksud Pak. Tapi mulianya, orang bisa kelihatan mulia dari orang kalau orang yang melihat mulia juga. Paham ya? Dia tahu, oh ini alim. Oh ini goblok nih. Tahu deh. Gitu. Ya. Kira-kira kalau mulia di mata makhluk ini, kebutuhan kita di mana manfaatnya? Loh. Saya orang nggak mau tipu kita, gimana? Iya. Orang nggak mau meremehkan kita, gimana? Nabi Ibrahim aja pernah berdoa, jadikan aku buah tutur yang baik setelah aku meninggal nanti. Jadi kita itu kan meniru Rasul, tapi kita juga minta zuriah kita meniru kita. Masyarakat semuanya, kita ada manfaatnya buat masyarakat. Masyarakat berterima kasih pada kita, mendoakan kita. Itu mulia. Paham Pak? Dibanding orang yang dia kerok. Orang matinya nggak dirayat. Kalau jalan juga orang langsung buang muka. Kan beda Pak. Nah itu kenikmatan, kemuliaan itu yang kita minta pada Allah. Di mata keluarga juga. Kan ada bapak yang orang baru pergi ke kantor 8 jam, sore anak udah nyariin. Papa mana sih mah? Belum pulang, nanti lembur kali. Aduh, papa nggak pulang-pulang gitu. Begitu pulang, lihat mobilnya gitu. Papa pulang gitu. Itu kalau muli. Jangan anak lihat mobilnya udah datang, ya penyakit datang lagi kita ya. La haula wala quwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Jadi kita memerlukan itu, Pak. Non materi, kenikmatan dari Allah berupa apa ya, Pak ya? Bukan kewibawaan, bukan kebanggaan, bukan, tapi kemuliaan diri gitu. Berupa fasilitas. Iya. Bukan untuk dipuji orang, enggak. Bukan juga untuk
gila hormat gitu. Gua ustadz lu. Enggak, assalamualaikum sama gue loh. Jangan gitu. Dia gila. Bukan. Ya, di doa sholat kan Rabbil Fili kan ada salah satu. Iya. Iya. Derajat. Betul. Betul. Kalau udah bisa mulia di dunia, kemungkinan besar begitu nanti. Manusia dimuliakan oleh Allah, dimuliakan malaikat. Kemudian keluarga memuliakan, tetangga memuliakan. Nanti di dalam kubur malaikat mungkar nakir memuliakan, di bangkit gitu semuanya. Jangan bapak lahir procot besar dikit, balita dimarahin orang tua, ntar kawin dimarahin bini, ntar mati dimarahin malaikat, ntar di neraka dimarahin. Capek. Itu Pak, itu ada sekarang, mulianya ya duit. Ayo buka surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10 ya. Surat 35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Jadi kita minta. Kita minta. Nggak bisa kalau kita nggak minta. Bapak mau bersandiwara kayak apa gitu, wah, tetap aja ketahuan kalau ya. Duit 100.000 dikencingin kambing, tetap 100.000. Duit 10.000 dikasih minyak wangi, tetap 10.000. Bapak milih mana? Uang 100.000 dikencingin anjing, sama 10.000 tapi pakai minyak wangi. Ya pilih yang ini, biarin gue pirit dikit, selesai udah. Gue setrika habis, udah gak bau lagi. Paham? Jadi nilai orang, kemuliaan orang yang tinggi itu, walaupun difitnah kayak apa, tetap naik. Tapi orang yang gak mulia, mau sok-sok mulia ke atas itu, tetap aja turun lagi. Itu ilmu padi namanya. Padi kalau berisi, nunduk Pak. Tapi udah kopong, naik. Paham ya? Itu kemuliaan. Punya Allah semua kemuliaan itu. Nah kita dalam doa kita jangan minta materi melulu. Ya Allah, minta aku kedudukanku di tengah keluarga ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi pimpinan orang yang takwa. Mosok pimpin orang yang takwa, dia bejat. Pasti lebih super takwa. Pahami doa Bapak itu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Allah semua yang atur, minta sama Allah doa itu. Jadi tadi doa materi, Allah kasih kok. Tapi juga jangan lupa minta non materi, yaitu kemuliaan atau kedudukan Bapak di tengah keluarga. Bukan untuk sosokan ya. Kalau di kemuliaan ini digandeng sama materi lagi, ya kita minta jabatan sebetulnya. Jadi kan aku bupati. Ya kan? Tapi ini enggak. Udah komplit nih materi. Karena ilmu saya, muliakan saya. Misalnya, kan bisa minta begitu. Nanti Allah kabul. Oh, kamu minta mulia karena ilmu. Akhirnya Allah tuntun tiap Jumat tuh Bapak nggak bosan kemari. Jadi di rumah mau berangkat tuh nggak mikir gini, ustadznya banyakan ngomong. Nah nggak gitu mikirnya, tapi ustadz kok nggak ada rokok. Gitu mikirnya ya. Tapi ustadz nggak minta nih ya. Sadar aja. Gitu. Oke, paham ya? Nah, derajat yang paling harus diminta adalah takwa. Tadi takwa itu yang paling diminta karena di sisi Allah dia yang paling tinggi, paling mulia. Kan maaf ya, pernah nggak Bapak minta jadi orang takwa? Ada nggak di sini yang pernah minta jadi orang takwa? Padahal itu ada. Oh. Dan udah dijabah sekarang. Bukan takwa, tapi takwa. Bercanda tawa. Ya. Ini Bapak mesti hafalkan nih ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 13. Supaya yakin bahwa ini kebutuhan kita juga. Lihat baik-baik ya. Surat 49 ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya Allah menciptakan kamu dari
laki-laki dan perempuan. Terus surat 49 ayat 13 sudah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah jadikan kamu berbahasa-bahasa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Buat kita bilang kan orang barat tuh lebih hebat atau apa? Enggak, cuman lita'arafu, supaya saling mengenal. Lalu Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling aku pandang, makhluk yang paling aku pandang, yang paling mulia di sisiku, ya, inna akramakum indallah, di sisi Allah adalah orang yang takwa. Minta, Pak. Maksud cuma Pak Tom yang baru minta, Bapak nggak minta, ya, tinggalan lo. Nah, sambung ayat ini dengan surat At-Tolak itu yang sering Bapak hafalkan. Wa may yattaqillah. Terus apa? Yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Bapak mintanya takwa, enggak minta duit, mintanya takwa. Lalu Bapak keijabah takwa, rezeki datang sendiri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak enggak ada problem hidup ini. Yaj'alhu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Itu maksudnya. Mendingan begitu aja Pak Tom ya. Jadi mintanya takwa, dijabah jadi takwa. Tiap masalah ada jalan keluar. Tiap kebutuhan ada dari arah nggak terduga. Kan enakan begitu. Kayaknya nggak setuju pada ngantuk. Jangan doa kayak gue mas. Mengelola dari dalam mati. Ya, kalau udah takwa, nanti rezeki akan menghampiri sendiri. Dan kalau udah rezeki menghampiri, Bapak nggak bisa tolak. Bapak nggak bisa tolak rezeki. Lantaran Bapak takwa, tahu-tahu datang rezeki, Bapak nggak bisa tolak. Bisa kan? Dipaksa. Alasan aja kalau bisa. Iya. Tapi ini bukan begini ya. Bapak lihat Ustadz takwa, terus Bapak kasih upload, terus tolak gitu. Oh enggak, Ustadz pasti akan mana aja. Enggak usah, ya. Enggak usah. Tapi tangan yang kirinya bilang, jangan ada bini gue lo ngasihnya. Ya, hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Lihat dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW. Lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yaharobu minal maut la dorakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut. Seandainya anak Adam, dalam kurung yang bertakwa ya, lari dari rizki sebagaimana dia lari dari kematian, pasti dia akan menjumpai rizkinya itu sebagaimana kematian akan menjemputnya. Kedudukan ini yang kita cari. Jangan minta rezeki, jangan panjang umur. Minta jalur takwa, rezeki datang sendiri kan gitu. Tapi gak ada yang mau nyoba kan? Males aku takwa sih. Males takwa. Males ke masjid, males gak apa-apa. Males takwa. Apa lo ngomong apa lo? Apa yang ngomong apa? Kita gak ada apa-apa ini. Ada pakai anak kegedean, Mbak. Nah, coret yang terakhir, doa yang bisa mewakili keduanya. Bermanfaat ya, kita masuk ke situ. Nah, tadi udah disindir sama Rasulullah, terus selalu Rasulullah bilang mintalah surga, atau mintalah di dunia itu minta kebaikan dari Allah, dan minta kebaikan dari Allah di akhirat. Dan jangan sampai kamu masuk neraka. Mintanya itu aja. Kemudian ada doa namanya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan main-main dengan hasanah dari Allah. Rabbana atina, Tuhan kami, berikan kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, nggak ada yang bisa bikin jahat, Pak. Nggak ada yang bisa gagalin. Komplit tuh. Tapi kalau kebaikannya dari setan, banyak, ya kan? Dan wafil akhirat hasanah, dan di akhirat itu kebaikan juga. Artinya bebas hisab, nggak diazab, masuk neraka tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab.
Gua nggak boleh salah. Kan gua ngomong dikit salah kan udah malam. Ngeles. Nggak paham. Wakina adzabannar. Dan jangan sampai neraka ketemu sama saya. Aku cuma minta perlindungan dari engkau yang membuat neraka. Nggak ada yang bisa bela kita dari neraka kecuali yang membuat neraka, betul? Itu doa yang bisa mewakili keduanya itu. Bahkan Rasulullah semasa hidupnya mayoritas doanya doa ini doang. Artinya kebanyakan doa Rasulullah selalu mengulang-ulang ini. Kita di haji doa ini yang diulang-ulang waktu tawaf. Hadis sama. Buat apa? Ya enak banget. Robbana atina buat hafalan. Itu mah aban aja yang maju. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Lihat ya, dari Anas dia berkata, kana aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku saksikan kata Anas ya, yaitu rabbana atina itu. Ini Rasulullah. Itu dianjurkan itu. Dan Anas juga bersaksi bahwa Rasulullah itu selalu membaca doa Allahumma ahyani miskina. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Berani? Gue bikin akuarium kagak ada pakunya dong. Gak bisa beli paku, miskin. Gak berani kan? Nah, udahlah, gak usah saya bawain tuh hadis. Pasti dirobek sama bapak, dibolongin. Ini doa sesat nih. Ya. Nah, sekarang kita mengelaborasi dikit melalui 6-7 hadis. Kebaikan apa sebetulnya yang di dunia ini dan kebaikan apa yang di akhirat yang kita minta. Ya, coba. Sekarang kebaikan pertama, kebaikan berupa keselamatan atau kesejahteraan yang kita minta. Hadis nomor 4. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamat. Mereka sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami mohonkan, ucapkan dalam doa itu antara azan dan iqamah? Beliau menjawab, salullahi afiyata fid dunya wal akhirah. Mohonlah kepada Allah al-afiyah, artinya keselamatan ya, di dunia dan akhirat, antara azan dan iqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Keselamatan nih. Hasanah tuh yang pertama keselamatan dulu. Selamat dari azab, selamat dari kafir, selamat dari fasik, dari zolim. Pokoknya jadi baik. Karena kedua, bentuknya apa tuh hasanah? Ampunan. Lo udah selamat tapi nggak diampunin, banyak dosa, sama aja kan? Jadi ampunan perlu. Baik ampunan tuh dijatuhnya di dunia maupun kelak di akhirat. Kalau di akhirat Bapak diampuni, artinya nol, dosa nggak ada, nggak dihisap. Kira-kira butuh nggak kayak gitu? Lo kok nggak doa kayak begitu? Mintanya apa? Ya Allah, tambahkan saldo BC aku. Kata malaikat, matrek lo gitu. Ya, lihat hadis nomor 11. Jadi pertama mohon keselamatan, kedua mohon ampunan. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada doa yang diucapkan seorang hamba ketika berdoa lebih utama dari kata Rasulullah nih ya, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku minta ampun kepadamu baik di dunia maupun di akhirat. Hapus dosaku, baik ketika aku melakukan di dunia ini dan ketika di sidang di akhirat aku kayak nggak berdosa. Maksudnya gitu mintanya. Kira-kira butuh nggak? Butuh. Butuh kan? Itu doang. Ya. Tapi ya maklum lah hidup di tengah-tengah orang ini ya. Nah, kalau Bapak udah diberikan afiah, keselamatan dan ampunan, diberikan itu, Bapak disebut oleh Rasulullah golongan yang beruntung. Mesti matinya bagus.
mesti matinya bagus. Entah dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa, matinya bagus. Kita nggak tahu, karena itu kan mau tuh berita gaib. Pasti matinya bagus. Kalau dalam hidupnya dia minta ampunan, dia minta keselamatan, mesti matinya bagus. Ya, jadi dan dia golongan yang beruntung. Hadis nomor 15. Bro, 15. Dari Anas bin Malik, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, seraya bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Ingat loh ya, paling utama, ya. Yang tadi pertama kan Rabbana Atina. Terus beliau menjawab, mintalah ampunan dan keselamatan kepada Rabbmu di dunia dan akhirat. Kemudian laki-laki itu datang lagi pada hari kedua, bertanya lagi, doa apa paling utama? Beliau menjawab lagi, mintalah ampunan dan keselamatan kepada Rabbmu di dunia dan akhirat. Kemudian laki-laki itu datang lagi di hari ketiga dan bertanya, wahai Nabi Allah, doa apa yang paling utama? Beliau menjawab, mintalah ampunan dan keselamatan kesejahteraan pada Rabbmu di dunia dan akhirat. Dan jika kamu telah diberi ampun dan diberi keselamatan di dunia dan akhirat, kamu telah beruntung. Hehehe. Ustadz detail banget ya. Apa Ustadz ini memang pinter sekali apa gimana ya? Apa urusan? Jangan tinggisan. Nah, 4 hadis terakhir adalah matan doanya seperti apa. Jadi selain Rabbana Atina fid dunya hasanah, kita ambil doa dari Rasulullah juga, ya. Pertama, kita minta ampunan, rahmat, keselamatan, rezeki. Hadis nomor 17. Ya, dari Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahwa dia mendengar Nabi SAW telah dikunjungi oleh seorang laki-laki sambil bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku harus ucapkan ketika aku memohon pada Rabbku? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, berikan aku keselamatan, dan berikan aku rezeki. Kemudian beliau merapatkan keempat jari tangannya selain ibu jari, begini ya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukupi bagimu agamamu dan duniamu. Udah nggak usah macam-macam, itu aja yang dibaca. Allah. Duduk di atas dua sujud. Boleh, itu kan ada di tambahan ya. Kalau di Robik Fili warhamni wajibni wafani wasukni wadini wafini wafani gitu ya. Tapi yang Rasulullah sampaikan, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Kata Rasulullah apa? Kamu baca itu, ya, cukup bagi agamamu dan bagi duniamu. Mosok kita bohong Nabi ya, nggak berani kita. Makanya dicoba dengan khusyuk, tapi juga dengan adab. Baca dulu tahmid segala macam itu. Capek kan? Capek. Doa capek banget Ustaz. Gampang apalnya ntar agak panjang. Lalu juga bacaan yang 4 tadi disertai dengan zikir supaya lebih mantap. Hadis nomor 13. 13. Dari Mushab bin Sa'ad dari ayahnya, dia berkata pada suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu bacaan yang layak untuk aku baca. Layak dibaca. Beliau bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang Arab Badui itu berkata, wahai Rasulullah, itu bacaan buat Allah. Buat aku apa? Baca Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Sekarang ada dininya. Gabung Pak. Yang tadi apa ini? Tambah zikirnya tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil billahil azizil hakim. Maaf ya. Billahil azizil hakim. Ini bacaan dari Rasulullah. Oke? Mantap. Iya gitu.
Jadi kita paham doa kita, yang kita tuju itu sebenarnya ya kekayaan juga, tapi dibungkus kita minta kedudukan dulu untuk layak dapat kekayaan, yaitu takwa. Kalau udah takwa, harta datang sendiri. Datang sendiri, Pak. Nggak usah ngucap. Tuh. Dan pada intinya, nih ya, kalau ini jangan hafalan. Ada doa yang sebenarnya akhirnya minta segalanya baik-baik aja. Apa yang ada di diri kita tuh, ya Allah minta aku baik-baik aja deh, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ini bukan hafalan ya Pak, ya. Ini agak panjang soalnya. Ya. Terakhir, yaitu doa nomor 5. Hadis nomor 5. Doa kebaikan itu ya. Iya, minta semuanya baik-baik lah pokoknya. Ya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarinya doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma 'adzabihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw a'mal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw a'mal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'itahu li khaira. Ya Allah, aku mohon padamu semua kebaikan, baik yang cepat di dunia maupun yang ditangguhkan di akhirat, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang cepat di dunia maupun yang ditangguhkan di akhirat, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan yang dimohonkan hambamu dan nabimu kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hambamu dan nabimu berlindung darinya kepadamu. Ya Allah, sungguh aku mohon surga padamu dan semua yang mendekatkan diriku kepadanya, dari perkataan atau perbuatan. Dan aku berlindung padamu dari neraka dan semua yang mendekatkan diriku padanya dari perkataan dan perbuatan. Serta aku memohon padamu agar engkau menjadikan semua ketentuan yang engkau tentukan padaku sebagai kebaikan. Udah cukup hidup Bapak. Ya kalau mau dihafalkan. Kalau kata Pak Iksan, baca boleh Pak Ustaz? Boleh baca. Allahumma. Kata yang di belakang, makmum cepetan doanya, udah mau diamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata, itu hanya sekedar bumbu saya untuk menyampaikan dakwah ini, mohon dimaafkan. Usikum nafsi bittaqallah. Hadanallahu wa yakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.